Keraguan sejumlah kalangan terhadap validitas data pangan BPS belakangan ini ramai diperbincangkan. Namun BPS melempar bola panas data pangan itu kepada Kementerian Pertanian yang dinilai hanya memberikan data mentah. Keraguan sejumlah kalangan terhadap validitas data pangan belakangan ini ramai diperbincangkan. Akurasi data pangan dari Badan Pusat Statistik mulai dipertanyakan. Namun, BPS melempar bola panas data pangan itu kepada Kementerian Pertanian yang dinilai memberikan data mentah. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertanian membantah tudingan BPS. Pasalnya, data-data pertanian itu dikeluarkan Dinas Pertanian Daerah, bukan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian menjamin semua data pangan yang masuk ke BPS telah divalidasi dan dilakukan dengan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada titik saat itu, paling tidak bisa diterima oleh mereka argumennya. Gitu dong. Karena begini loh, kalau saya bilang, luas tanam saya, katakanlah di satu tempat yang normalnya hanya 3.000, tiba-tiba saya bilang 10.000 gitu. Langsung ditendang sama sistem. Nggak ke bawah, Pak. Jadi gini, pada zaman dulu 5 tahun juga masih terengah-engah gitu ya, kira-kira ya. Tapi kan Pak, supirnya beda sekarang Pak katanya. Formula apa? Mobilnya bisa cc-nya sama katanya kan, kata Pak Menteri kan. Tapi cara nyetirnya nih katanya. Tapi saya pikir gini, saya ingin sampaikan, sebenarnya Pak Jamal saya koreksi, untuk padi tidak hanya produktivitas pun naik Pak, dari 51,28 menjadi 52,9. Jadi dua-duanya naik Pak, luas arealnya juga naik. Meski demikian, Kementerian Pertanian mengaku telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki data pangan. Bahkan, Kementerian Pertanian telah mengucurkan dana 49 miliar rupiah untuk memperbaiki data pangan sepanjang tahun ini. Upaya perbaikan itu antara lain pelatihan terhadap tenaga-tenaga survei mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi, membelikan alat ubinan padi dan alat-alat pendukung lainnya, hingga menambah honor dan melakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya penyegaran bagi petugas di lapangan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produksi tahun ini terlihat dari produksi pada bulan Oktober 2014 hingga Oktober 2015, di mana terjadi surplus karena tidak ada impor beras umum pada periode tersebut. 1 tahun kita tidak impor, ya kan? Kemudian ini kan El Nino. El Nino ini adalah terbesar. Itu intensitasnya 2,35. Sampai dengan hari ini. Kemudian kita tahu tahun 98 intensitasnya itu 1,9% kenaikan. Ini sesuai BMKG. Ini tertinggi. Pada saat itu 98 kita ngimpor 7,1 juta ton. Penduduk pada saat itu 202 juta orang. Sebagai perbandingan, stok perum Bulog bulan Oktober 2014 sebesar 1,7 juta ton beras dicapai melalui tambahan impor sebanyak 800.000 ton.